Puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada kesempatan ini Tuhan, hati kami bersyukur kepadamu karena kebaikan dan pertolongan Tuhan luar biasa nyata dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami hari ini hari-hari kemarin kami boleh menikmati kasih dan tuntunan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tak terbalaskan semua kebaikan Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami menyembah akan Engkau, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itulah sebuah kerinduan Tuhan supaya kami dibangun di atas dasar firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, biar firman Tuhan itu pergi dan menghasilkan buah dalam setiap hidup kami. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam beberapa waktu ke depan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tidak panjang, tapi biarlah itu kita nikmati bersama, karena firman Tuhan adalah tuntunan dalam perjalanan kehidupan kita. Saya mau katakan, tanpa firman Tuhan, kita tidak dapat hidup dengan sesungguhnya. Karena firman Tuhan itu memberi kehidupan, memberi arahan, memberi jalan keluar dari setiap masalah, persoalan hidup yang kita hadapi. Firman Tuhan akan berbicara tentang hal yang dikatakan jangan memiliki gaya hidup yang salah. Banyak orang kurang peduli dengan kehidupannya yang dia hadapi, dia jalani hari-hari ini. Dia tidak mengarahkan kehidupannya kepada perkara-perkara surgawi. Apa itu perkara-perkara surgawi? Dalam Kolose pasal 3, kita lihat ayat demi ayat di sini. Kolose pasal 3, kita mulai dari ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose supaya umat Tuhan tidak hidup seperti orang-orang duniawi. Nah, orang-orang duniawi seperti apa? Orang-orang yang hidup di dalam dunia kegelapan itu seperti apa? Gaya hidupnya seperti apa? Contoh, dikatakan oleh Rasul Paulus, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Ini Rasul Paulus tekankan bahwa orang yang hidup di dalam duniawi, dunia yang gelap, akan memiliki perkara-perkara ini. Karena mereka tidak mengenal yang namanya kebenaran. Tidak mengenal apa itu kebenaran Allah. Tidak mengenal apa tujuan Allah dalam kehidupan mereka. Apalagi dengan dikatakan hawa nafsu, ya, nafsu jahat. Nah, ini seringkali ada dalam perjalanan kehidupan manusia. Jika kita sadari bahwa perkara-perkara ini menggiring kita masuk kepada ketidakbenaran. Dan hal yang kedua yang paling sering kita lihat dan mungkin kita kerjakan adalah namanya keserakahan. Keserakahan ini berbicara termasuk, ya mungkin bahasa yang saya mau pakai adalah
penguasaan sesuatu yang mungkin bukan miliknya. Menguasai sesuatu yang bukan miliknya. Dengan kata lain di dalamnya, pekerjaan orang seperti ini adalah orang yang benar-benar tidak memperdulikan orang lain. Tidak memperdulikan bahkan mungkin sesama seiman. Sehingga dalam kehidupannya setiap hari berjalan dengan keserakahan. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, orang yang berjalan dalam keserakahan, kita lihat di sini, Tuhan sangat-sangat tidak suka. Tuhan sangat-sangat benci dengan perkara-perkara ini ada dalam kehidupan manusia. Karena dengan perkara ini akan muncul peperangan, akan muncul perselisihan, akan muncul perdebatan, akan muncul persaingan yang tidak sehat. Tapi saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya mau ingatkan, kita sebagai umat Tuhan, berhati-hatilah dalam menjalankan kehidupan ini. Berjaga-jagalah dalam menjalankan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bersama, banyak jebakan-jebakan iblis yang siap menjebak kita untuk kita binasa, untuk kita tidak berjalan dalam kebenaran. Paulus menjelaskan lebih lanjut, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Artinya, masa lalu kita itu mungkin ada dalam perkara-perkara duniawi, ada dalam perkara-perkara mungkin bahkan pada jalan yang tidak sesungguhnya. Ini Paulus menjelaskan dulu mungkin kita seperti itu. Tapi sekarang Paulus ingin supaya jemaat yang ada di Kolose dibangun, bangkit kembali dari perkara-perkara duniawi, datang dan masuk kepada perkara-perkara surgawi. Sebab itu Paulus tekankan, dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Artinya segala sesuatu yang menimbulkan hawa nafsu, menimbulkan keserakahan, menimbulkan pertikaian, menimbulkan perbedaan yang negatif, itu semua dibuang. Karena hal ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Orang yang serakah, orang yang memiliki nafsu-nafsu tinggi dan serakah, ini dia akan memiliki pikiran cara-cara yang tidak benar. Salah satunya yang akan bersarang dalam hidupnya adalah marah, geram, kejahatan, fitnah, dan bahasa-bahasa yang tidak membangun orang lain, yaitu kotor. Saudara, kita mau jadi anak Tuhan, atau kita mau menjadi anak kuasa kegelapan? Kita mau tinggal di dalam Tuhan, atau kita tinggal dalam naungan iblis? Saudara, kalau kita percaya akan Tuhan yang memiliki kebenaran Allah yang luar biasa, mari teguhkan, kuatkan, tetapkan langkahmu, percaya akan Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Begitu banyak janji Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah mengarahkan kita kepada surgawi. Itu mari kita pegang kuat-kuat, kita pegang erat-erat, jangan lepaskan. Karena ketika kita terlepas daripada genggaman tangan Tuhan, atau kita melepaskan diri daripada kebenaran firman Tuhan, iblis di luar sana menyambut kita dengan kekuatannya, maka disitulah dia akan menghancurkan keimanan kita, kekuatan kita, kesemangatan kita dalam kita mengiring akan Tuhan. Paulus lebih jelas lagi, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama, serta melakukannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dengan kata lain, Paulus ingin
supaya kita bersih di hadapan Tuhan. Sebagai manusia lemah, manusia tidak berdaya, manusia yang penuh dengan kekurangan, Paulus ingin supaya kehidupan kita dibangun di atas dasar kebaikan dan kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini, kata Paulus, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Dengan kata lain, saudara, kalau kita ada dalam kebenaran firman Tuhan, bersama-sama dalam firman Tuhan, tentu kita tidak saling membohong, menipu satu dengan yang lain. Hati-hati dengan urusan usaha saudara. Hati-hati dengan bisnis saudara. Jangan kita ditipu oleh iblis, digiring oleh iblis masuk pada cara-cara yang tidak dalam kebenaran Allah. Mari sebagai umat Tuhan, kita harus bertanggung jawab atas diri kita. Kita bertanggung jawab atas keluarga kita. Kita bertanggung jawab atas moral kehidupan kita. Kita bertanggung jawab atas kebenaran yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak ada dalam kegelapan, tapi kita ada dalam terangnya. Bersama-sama di dalamnya. Bersama-sama dalam kekuatan Tuhan. Bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita saling membangun satu dengan yang lain. Bukan saling meruntuhkan. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling menyikut satu dengan yang lain. Tapi mari saling membangun di dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, Paulus tekankan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi satu hal, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan itu di dalam kasih Tuhan. Artinya, memperbaiki keadaan hidup kita, memperbaiki keadaan rumah tangga kita, ekonomi kita, mari perbaiki dengan kasih. Juga dengan sesama kita. Terutama saya berbicara bagi jemaat eklesia. Mari satu dengan yang lain saling membangun. Mari satu dengan yang lain saling bergandeng tangan untuk menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain. Supaya kita hidup penuh damai. Kita hidup diberkati oleh Tuhan. Kita hidup dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini yang berbicara, biarlah kita memiliki gaya hidup yang benar. Jangan memiliki gaya hidup yang salah. Karena dengan gaya hidup yang salah, maka kita akan terjerumus kepada perkara-perkara dunia. Tapi kalau kita hidup pada gaya hidup yang benar, maka kita akan melihat jawaban-jawaban Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh memberikan arahan, kekuatan, penopangan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami manusia lemah, kami manusia tidak berdaya. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jaga, lindungi kami, pelihara kami dalam kasih kemurahan Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat eklesia dan para pendengar kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan lindungi dengan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua program rencana pelayanan kami dalam jemaat eklesia. Tuhan tolong, biar Tuhan sertai, Tuhan dahulukan semua dengan kekuatan-Mu ya Bapa, supaya apa yang kami kerjakan itu berkenan di hati Tuhan. Hamba berdoa buat umat-umat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan
kasih, dan apapun yang mereka sudah perbuat buat Tuhan, mari Bapa, tilik dari tempat yang maha tinggi. Engkau Allah sumber segala berkat, akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda, dan segala usaha pekerjaan umat-umat Tuhan, Tuhan jaga pelihara, berikan kemenangan, berikan keuntungan, karena di dalam Tuhan Yesus ada jawaban yang pasti. Oleh sebab itu Bapa, berkatilah setiap umat-umat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah, yang bimbang, yang khawatir, Tuhan berikan jalan keluar dan berikan kekuatan ya Tuhan, supaya di dalamnya mereka boleh tetap kembalikan hidup mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami bersyukur apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.